Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Kenalin gue, Adit. Gue adalah pengendara ojek online dan gue sendiri yang akan mengantar kalian semua melewati cerita-cerita seram yang ada di semua belahan Nusantara ini, karena kalian semua ada di channel Pengendara Malam. Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Kranom, yang terletak di daerah pedalaman Jawa Tengah. Penduduknya sudah lama hidup dalam ketakutan. Bukan karena kejahatan manusia, melainkan karena teror sosok pocong yang kerap muncul menjelang tengah malam. Menurut cerita turun-temurun, dahulu kala ada seorang laki-laki bernama Kasan, seorang pemuda baik hati yang rajin beribadah. Namun, suatu hari ia dituduh mencuri emas milik kepala desa. Meski bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah, warga yang telah terhasut oleh fitnah tetap menjatuhkan hukuman. Ia dikeroyok hingga tewas dan dikuburkan tanpa melepas kain kafannya, seperti adat yang seharusnya. Sejak saat itu desa mulai diguncang kejadian-kejadian aneh. Setiap malam Jumat, warga sering mendengar suara tangisan dari area pemakaman tua. Tidak hanya itu, beberapa orang mengaku melihat sosok pocong melompat-lompat di antara rumah-rumah warga, terutama di sekitar tempat tinggal keluarga kepala desa yang dulu menuduh Kasan. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika seorang pemuda bernama Jaka yang pulang larut dari sawah. Ia melewati kuburan tua yang dikenal angker, yang berada di perbatasan antara Kampung Kranom dan hutan lebat di sisi timur desa. Saat itu udara begitu dingin dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Di tengah sunyi, ia mendengar suara erangan lemah. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh dan melihat sesosok pocong berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, mata kosong, dan kain kafannya tampak kotor penuh tanah. Jaka yang ketakutan langsung berlari, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya. Semakin ia berusaha melangkah, semakin berat kakinya. Pocong itu kemudian melompat mendekatinya dan mengeluarkan suara lirih. Buka, kafan, ku. Jaka berteriak sekuat tenaga dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukannya dengan wajah pucat pasi di dekat makam Kasan. Sejak peristiwa itu, para sesepuh desa memutuskan untuk menggali kembali makam Kasan dan memastikan semua prosesi pemakaman dilakukan dengan benar. Ketika kuburan dibuka, tubuh Kasan masih utuh, namun kain kafannya masih terikat erat. Dengan gemetar, seorang ustadz desa membuka ikatan kafan di kepala Kasan. Setelah itu, kejadian aneh di kampung Kranom pun berhenti. Sejak hari itu, warga percaya bahwa pocong bukanlah sekadar hantu yang menakut-nakuti, tetapi juga bisa menjadi pertanda ada arwah yang belum tenang karena urusan dunia yang belum selesai. Namun, konon ada satu mitos yang beredar di desa itu. Jika seseorang masih mendengar suara erangan lirih di malam Jumat, itu berarti roh Kasan belum sepenuhnya pergi dan masih mengawasi orang-orang yang pernah menzaliminya. Setelah kejadian itu, Jaka mengalami mimpi aneh selama beberapa malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Kasan berdiri di tepi hutan dengan tatapan kosong. Di belakangnya terdapat sebuah rumah tua yang terlihat usang dan dipenuhi lumut. Jaka merasa ada sesuatu yang mengundangnya ke tempat itu. Suatu malam, Jaka memutuskan untuk mencari rumah tua tersebut bersama beberapa temannya. Mereka membawa obor dan pisau sebagai perlindungan. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan rumah yang persis seperti dalam mimpi Jaka. Pintu rumah terbuka perlahan saat mereka mendekatinya, seolah menyambut kedatangan mereka. Ketika mereka masuk, bau anyir menyengat menyelimuti ruangan. Di dalam, mereka menemukan beberapa benda kuno, termasuk peti tua yang terkunci rapat. Saat salah satu temannya mencoba membuka peti itu, terdengar suara langkah berat di lantai atas. Ketegangan meliputi mereka. Dengan tangan gemetar, Jaka memberanikan diri naik ke lantai 2, hanya untuk menemukan cermin besar yang berdebu. Saat ia menyeka debunya, sesosok pocong muncul di balik bayangan cermin, menatapnya dengan mata kosong. Mereka semua berlari keluar rumah dengan panik. Setelah kejadian itu,
desa kembali mengalami berbagai kejadian mengerikan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan pocong di sudut rumah mereka, sementara yang lain mendengar suara orang menangis di malam hari. Kejadian-kejadian ini membuat mereka kembali mengadakan ritual doa bersama untuk menenangkan arwah Kasan. Namun, hingga kini, kisah itu tetap menjadi misteri. Beberapa orang percaya bahwa arwah Kasan masih bergentayangan di Kampung Kranom mencari keadilan, sementara yang lain menganggap itu hanya mitos belaka. Tetapi bagi mereka yang pernah melihatnya langsung, teror itu masih terasa nyata hingga kini. Oke, itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan, silahkan kirim email yang ada di deskripsi. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa bantu isi bensin pengendara ini dengan like, share, dan subscribe agar kami cepat membuat kisah berikutnya.